Kesel udah jualan tapi toko kamu nggak pernah laku-laku. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana caranya naikin order di Wow. Shopee 2023. Banyak banget nih yang sering ngeluh kayak gini, aduh kenapa ya gue udah jualan lama tapi kok nggak kaya-kaya gitu ya, atau aduh kenapa ya gue udah jualan lama tapi kok toko gue sepi-sepi aja. Apalagi makin ke 2023 sini nih, dimana kayaknya banyak orang tuh ngomong, aduh gila nih, ini eranya e-commerce udah gak ditinggalin nih, apalagi banyak layoff yang bikin wah ini kayaknya kacau banget gitu ya, dan orderan tuh banyak yang turun drastis, terjun bebas gitu ya, dan jadinya kayak kita seller harus berjuang sendiri buat cari order gitu ya. Bener gak sih? Ya ada benernya juga gitu, tapi di sini kita bakal bahas gimana caranya biar teman-teman bisa punya toko yang tetap rame gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau naikin order, yang perlu dipikirin pertama adalah bukan langsung naikin ordernya. Kenapa? Karena kalau teman-teman langsung fokus naikin ordernya, teman-teman bakal puyeng dan itu nggak tahu nih gimana caranya gitu. Sebenarnya yang perlu kita fokusin adalah gimana caranya naikin pengunjung dulu. Kenapa pengunjung? Karena teman-teman bayangin deh, kalau misalnya lu punya toko, tokonya terus gak ada yang lihat, gak ada yang lewat gitu kan, terus siapa yang mau beli? Bener ya? Kan nggak mungkin hantu yang beli, bener ya? Nah, maka dari itu teman-teman perlu masukin, makanya dari itu yang perlu kita fokusin adalah gimana caranya bawa pengunjung sebanyak mungkin ke toko gitu. Nah, buat bahas itu saya bakal bagi jadi 5 bagian. Ya, bagian pertama kita bakal bahas tentang algoritma marketplace gitu ya. Kenapa sih algoritma marketplace atau algoritma Shopee ini penting? Karena kalau teman-teman nggak ngerti cara mainnya, nggak ngerti cara mereka bermain, teman-teman bakal kalah. Kenapa bakal kalah? Ya ya iya, lu nggak ngerti cara mainnya gimana, bener nggak? Basic banget kan? Nggak ngerti caranya, nggak ngerti konsepnya, ya udah pasti bakal kalah dan udah pasti ya susah buat laku. Algoritma marketplace atau di Shopee sebenarnya simpel. Mereka itu kan ujung-ujungnya mereka pasti mau cari duit ya. Mereka cari duit dari mana sih? Mereka cari duit tuh dari dua. Satu, mereka tuh dapat admin, biaya yang sering kalian keluhkan itu gitu ya. Kasih emoji atau efek apapun. Kedua, mereka tuh dapat duit dari ketika kita bayar iklan. Nah, artinya toko mana nih yang bakal diprioritas sama Shopee? Toko yang diprioritas sama Shopee berarti bakal ada 3 jenis toko. Toko pertama, toko yang mau bayar iklan karena mereka dapat duit dari situ. Udah pasti bakal lebih diutamain. Bener nggak? Ya, toko kedua itu adalah toko yang punya konversi tinggi, yang jualannya bagus. Kenapa? Mereka dapat admin. Dan ada toko ketiga. Ya, toko ketiga apa? Ya, toko ketiga adalah mereka bisa jualan meskipun trafiknya bukan dari Shopee. Shopee suka banget. Kenapa? Gua nggak usaha, lu kasih gue duit admin gitu kan. Seneng banget di situ. Gitu. Nah, tapi gua tahu nih ketika gua ngomong kayak gini, pasti ada teman-teman yang ngerasa, wah, rugi dong gua. Masa gua udah usaha, gua capek-capek, gua kasih admin, kasih Shopee gitu kan. Gua kasih sekian persen dari penjualan gua, amit-amit. Nah, banyak kan yang suka mikir kayak gitu. Nah, tapi gini, yang perlu diingat adalah ketika kita lakuin itu, kita memang kayak nyumbang sih ya, sedikit-sedikit. Gua nggak tahu lu suka nyumbang nggak. Nah, tapi sekarang dengan kayak gitu, dengan kita nyumbang, udah pasti kan Shopee notice dan itu bakal bikin peringkat produk teman-teman lebih bagus, visibilitas teman-teman lebih bagus, dan artinya apa? Ya penjualan teman-teman naik juga secara overallnya. Jadi ya menurut gua nggak tahu ya menurut kalian worth it atau enggak gitu ya. Kalau buat gua sih ya masih worth it aja. Kalau misalnya di Shopee adalah salah satu tempat dengan penjualan terbanyak gitu ya, it's okay gitu loh. Bagi-bagi dikit ya, kita juga kan dapat dari dia fair-fair lah gitu. Nah, jadi ini yang pertama algoritmanya. Jadi kalau mau menang itu yang perlu kalian ingat. Ngiklan nggak lo? Udah ngiklan, toko lo bagus nggak? Toko lo bisa buat traffic sendiri nggak? Gitu. Kalau bisa traffic sendiri, ya teman-teman bakal lebih diprioritasin. Nah, kedua, buat kita mendatangkan pengunjung ya teman-teman harus tahu dong sumber traffic itu dari mana sih gitu ya. Jangan sampai gini, teman-teman cuma upload, daftar di Shopee, posting, terus berharap laku. Nah, kalau lo lakuin itu artinya sumber traffic cuma satu dari Shopee. Ketika Shopee-nya lagi sepi, toko kalian pasti ke bawah sepi. Itu masuk akal banget ya. Kenapa? Karena ya cuman satu kan sumber trafficnya gitu. Tapi kalau kalian punya sumber traffic yang lain, kalau teman-teman punya sumber traffic yang lain, misalnya teman-teman punya sosmed, teman-teman punya YouTube, teman-teman punya Facebook, teman-teman ngiklan juga di luar, terus teman-teman bawa ke Shopee, artinya teman-teman punya pintu masuk yang lain. Dan kalau punya pintu masuk yang lain, ini bakal membuka, ya pasti bakal lebih banyak gitu loh. Tinggal pintu masuknya mau dari mana? Mau dari Facebook bisa nggak? Bisa. Mau dari IG bisa nggak? Bisa. Mau dari TikTok bisa nggak? Bisa. Mau dari mana? Terserah. You name it. Lu pilih aja mana yang menurut lu paling bagus. Nah, oke, setelah kita bahas sumber traffic gitu ya. Nah, terus gimana caranya kita dapetin order gitu ya. Nah, ketika teman-teman ngomongin sumber traffic yang kalau udah punya beberapa, yang penting kan, sorry, next. Berarti. Nah, sumber traffic tadi kita udah bahas, sumber traffic ada dua, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana caranya ngoptimalin traffic dari Shopee. Buat ngoptimalin traffic dari Shopee sebenarnya nggak susah.
traffic Shopee itu ngomongin keyword yang paling utama. Keyword itu apa sih? Kata kunci yang dicari orang ketika mereka mau beli produk. Artinya kalau teman-teman mau rame, yang perlu teman-teman cari adalah ya keyword apa yang dicari orang. Gitu, keyword apa sih yang dicari orang, keyword apa yang paling relevan. Nah, keyword ini kalau teman-teman mau menang gitu ya, ada dua cara. Satu, teman-teman muncul secara organik. Ini bisa didapat kalau ini rahasianya nih, gue spill sedikit nih apa yang gue bakal bahas nanti di workshop. Kita ngomong-ngomong nanti mau ada workshop event Jawara 7, di mana di situ kita bakal bahas gimana caranya naikin order terutama di bulan Ramadan di Shopee, dan salah satu materinya kita bakal bahas gimana caranya nemuin keyword yang oke. Gitu. Jadi teman-teman harus riset, sobatnya riset dulu deh keyword apa yang kurang lebih bakal dicari orang kalau mau beli. Gitu. Nah, riset ini perlu mendalam. Nah, di keyword ini ada beberapa macam. Ada keyword produk, ada keyword brand, ada keyword kategori, ada keyword apa. Nah, setiap keyword ini punya plus minusnya. Dan detailnya nanti kita bakal bahas di Jawara 7. Jadi kalau lo belum ikutan, mendingan daftar deh. Karena dari situ biasanya banyak banget yang bisa kebantu. Dan ini gue juga bakal buka beberapa studi kasus yang kita alamin. Terutama kayak lebaran, kita ngomongin studi kasus tahun lalu. Kita juga ada toko yang tadinya kita pegang dari 150 juta jadi hampir 1 miliar cuma dalam 1 bulan di bulan Ramadan. Jadi kalau lu penasaran, beneran lu ikutan deh itu acaranya gitu ya. Nah, jadi sumber traffic dari Shopee itu sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu ngomongin keyword. Keyword itu bisa secara organik, bisa secara ads. Kalau teman-teman ngerti di situ, itu udah aman biasanya. Terus udah gitu ada lagi kan, ada paket exposure, ada yang lain-lain. Nah, biasanya kalau yang gua ngalamin itu nggak terlalu banyak efeknya. Jadi yang ini yang lebih ngefek gitu ya. Kecuali kalau kamu punya budget tinggi, ya it's okay. Cobain beli paket exposure-nya kayak lagi 12, lagi di mana beli aja. Cuman ya itu budgetnya tinggi juga, jutaan juga gitu loh. Nah, kemudian ada lagi, yaitu adalah yang berikutnya adalah yang tadi kita bahas, tarik traffic dari luar. Nah, tarik traffic dari luar tuh gimana? Traffic dari luar adalah misalnya kita promosiin lewat endorse, lewat Facebook Ads, lewat Instagram Ads, tembakin ke Shopee. Nah, ketika nembakin traffic dari luar, yang gua ngalamin biasanya itu Shopee notice, dan biasanya tuh efeknya apa sih? Traffic organik kita biasanya kita bisa dapat peringkat lebih tinggi ketika kita ngelakuin ini. Gitu ya. Nah, cuman dalam traffic dari luar yang penting adalah gini, kita perlu ingat orang ketika ditarik pertama belum tentu bakal langsung beli. Maka dari itu disitulah kita perlu retargeting, perlu bikin berkali-kali orang itu tahu gitu loh, supaya memastikan mereka bakal beli. Nah, di sini ini kuncinya adalah salah satu paling efektif buat itu adalah teman-teman jalanin Facebook Ads. Ini salah satu yang teman-teman bakal efektif banget buat kombinasinya. Karena dengan Facebook Ads, cepas itu kita bisa dapetin cukup banyak hal lewat seperti itu. Terus setelah kita dapetin traffic, apakah dengan traffic pasti produk kita dibeli? Nah, sebenarnya belum tentu juga. Kenapa? Karena gini, orang lihat, memang sih dari orang lihat pasti ada yang beli gitu loh. Tapi kalau teman-teman mau lebih bagus, nah di sini teman-teman perlu bisa nambahin value produk. Jadi nggak ngomongin harga, kecuali lu mau jualan dengan perang-perangan harga. Terserah, kalau lu mau jualan dengan perang-perangan harga, tinggal lu jual termurah, biasa konversi tinggi. Tapi kalau lu nggak mau yang termurah, di sini lu perlu bisa belajar tingkatin value. Value itu apa sih? Value itu ya nilai yang orang rasa kalau dia beli dapat apa sih gitu. Gua worth it nggak sih keluar duit segini dapat segitu? Kan orang tuh selalu ngerasa seperti itu ya, bener nggak? Nah, ningkatin value ini, nah ini adalah kuncinya biar produk kita dibeli gitu. Jadi misalnya nih teman-teman jual gamis, teman-teman misalnya jual skincare. Nah, kalau bisa jangan skincare doang. Ada nggak hal lain yang kita bisa ningkatin value-nya tersebut? Bisa dibanding produk, bisa juga kita kasih service lain, bisa juga kita kasih macam-macam gitu ya. Jadi banyak cara sebenarnya buat ningkatin value tersebut. Nah, sebenarnya kayak value ini juga, ini salah satu hal juga yang kita nanti bakal bahas di workshop Jawara 7 nanti. Jadi, kalau misalnya nih lu belum ikutan, ya lu mendingan ikutan karena di situ kita bakal buka-bukaan semuanya. Cara-caranya seperti apa gitu ya. Tapi gue rasa dari sharing kita tadi ya, kayaknya sobatnya udah nangkep kan kayak apa aja sih yang perlu dilakuin gitu. Jadi kayak buat ningkatin traffic gitu, ningkatin order artinya lu harus ningkatin trafficnya dulu. Ningkatin traffic ya harus tahu dong mainnya mau dari mana, bener nggak? Terus sumbernya dari mana dan gimana cara ningkatin traffic dari Shopee maupun dari luar. Setelah traffic lu ada, sebenarnya lu pasti bakal omsetnya bakal naik. Tapi kalau mau lebih naik lagi ya lu harus tahu bisa beda-bedain produk mana yang harus diprioritasin, produk mana yang ya udah biarin aja gitu, biar nggak stres juga gitu. Karena kalau nggak banyak orang kayak sering banget kayak yang jualan tuh produknya banyak terus stres sendiri karena nggak tahu mana yang harus diprioritasin dan akhirnya ya nggak kemana-mana gitu. Oke, mungkin semoga sharing ini membantu. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.